Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa, pada video kali ini kita akan membahas tentang prospek ekonomi Indonesia tahun 2021 dan selanjutnya ya. Eh, Pada video kali ini, materi kali ini saya lebih banyak mengutip pandangan-pandangan dari World Bank. Saya kira itu untuk membuka video ini. Kita akan langsung mulai dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kita baru saja mendapatkan kabar gembira ya, karena pada triwulan 2 tahun 2021 ya artinya itu bulan April, Mei, Juni tahun 2021 itu pertumbuhan ekonomi kita menyentuh angka 7%. Lebih besar malah dari 7%. Oke. Kalau kita lihat pada triwulan 1 sampai triwulan 4 tahun 2019, itu kalau kita rata-rata ekonomi kita itu pertumbuhan ekonomi kita di angka 5%. Ya, di angka 5%. Namun pada triwulan 1 tahun 2020 nih, walaupun pada fase ini pemerintah Indonesia itu belum resmi mengakui virus corona masuk ke Indonesia ya. Dia mulai resmi masuk di Maret. Pemerintah itu baru mengumumkan officially itu Maret masuk ke Indonesia virus corona ya. Oke, tapi sudah terlihat ada penurunan pertumbuhan ekonomi walaupun belum sampai negatif di triwulan 1. Karena baru diumumkan Maret, Januari, Februari masih biasa saja. Oke, karena diumumkan Maret, dampaknya itu pada triwulan 2. Padahal triwulan 2 itu April, Mei, Juni. Jadi triwulan itu kan berarti 3 bulanan ya. 1 itu berarti Januari, Februari, Maret, 2 April, Mei, Juni, dan seterusnya. Triwulan 2 tahun 2020 ini awal setelah officially diumumkan bahwa COVID masuk ke Indonesia, kemudian ada pembatasan sosial dan lain sebagainya, sehingga dia juga penurunannya sangat dalam. 5,32% dibandingkan triwulan selanjutnya yang terjadi perbaikan ya. Perbaikan ini karena negatifnya semakin mengecil. Oke. Kalau dilihat dari data ini, maka triwulan 2 itu kita baru saja keluar dari resesi. Oke. Resesi secara teknis itu dikatakan bahwa negatif selama 3 kuartal berturut-turut. Jadi kita resmi resesi itu triwulan 4 tahun 2020. Dan masih berlanjut pada triwulan 1 tahun 2021. Namun kita keluar dari resesi triwulan 2 tahun 2021. Oke. Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa triwulan 2 tahun 2021 ini kita naik cukup signifikan. Ya, kita naik 7%. Sedangkan sebelum-sebelumnya itu dia naiknya sedikit-sedikit saja. Ya, 2-1%. Tapi ini sampai 7%. Yang pertama adalah karena ini perhitungannya year on year, artinya triwulan 2 tahun 2021 itu dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2020 atau tahun sebelumnya. Karena triwulan 2 tahun 2020 itu negatifnya sangat besar. Oke, negatifnya sangat besar sehingga tidak sulit mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% di triwulan 2 tahun 2021. Karena apa? Karena memang negatifnya sangat besar. Oke, katakanlah nilai ekonomi kita 1.000 triliun, negatif 5%, menjadi 950 triliun. Ya enggak? 950 triliun, kalau kita menyentuh angka berarti sekitar 1.020-an triliun, itu sudah 7,7%.
Karena yang dihitung bukan dari 1.000 triliun ya, tapi dari 950 triliun ya. Ya. Itu mengapa kita cukup signifikan 7,07% karena perhitungannya year on year. Kalau dilihat dari Q to Q kita cuma 3,31%. Ya. Kalau year on year itu triwulan dibandingkan triwulan tahun ini dibandingkan dengan triwulan tahun lalu, kalau Q to Q itu berarti triwulan ini dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jadi misal ini triwulan 2 tahun 2021 dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2021. Itu disebut dengan Q to Q. Quarter to quarter. Sedangkan C to C itu kumulatif. Kumulatif itu adalah rata secara tahunan. Ya. Karena ini kita belum genap 4 kuartal, maka ini reratanya. Rata dari 2 kuartal yang sudah berjalan. Oke. Berdasarkan asumsi tersebut, ya, hal kedua yang menyebabkan kenapa ekonomi kita pada triwulan ini itu sampai dengan 7%, itu adalah pada fase ini pemerintah mulai longgar dari sisi mobilitas ya. Mana tuh triwulan 2 itu April, Mei, Juni tahun 2021 itu longgar, saya merasakan cukup longgar di Indonesia. Ya. Namun triwulan 3 tahun 2021 Juli, Agustus, September atau yang saat ini sedang berlangsung itu pemerintah ketat kembali. Sehingga besar kemungkinan triwulan 3 tahun 2021 ini kita negatif lagi. Negatif walaupun negatifnya tidak besar karena di sini juga penurunannya tidak sebesar triwulan 2. Negatifnya juga tidak besar atau positif namun positifnya juga tidak besar. Kalau proyeksi saya mungkin plus atau minus 1% di triwulan 3 tahun 2021. Oke. Jadi itu adalah proyeksi ya, proyeksi secara triwulanan. Triwulan 3 tahun 2021 mungkin kita negatif, sekalipun negatif itu kecil, sekalipun positif itu juga kecil. Alasannya karena apa? Karena pada fase ini, pada masa ini itu dilakukan pengetatan kembali oleh pemerintah. Sehingga itu akan sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kita. Oke, kita lanjut. Kalau dilihat dari data penambahan kasus dan vaksinasi, sebenarnya kalau kita lihat, kita itu tidak mengalami second wave seperti yang dialami oleh negara-negara lain. Mereka sudah mengalami second wave di masa-masa ini. Ya. Sedangkan kita bisa melewati second wave itu dan kita naik sangat signifikan. Mungkin di bulan Juni, Juli ya, ini sangat signifikan dan saat ini kita turun. Oke, penurunan ini dibarengi atau diimbangi dengan vaksinasi. Oke, sehingga dengan demikian harapannya adalah tercipta herd immunity dari 2 jalur. Yang pertama penularan kimiawi melalui vaksin dan juga penularan alamiah. Ya, penularan alamiah itu seperti apa? Orang-orang yang sudah tertular ini sudah tercipta antibodinya. Orang yang sudah positif, kemudian dia sembuh, maka dia sudah memiliki antibodi tanpa perlu divaksin. Sedangkan yang tidak tertular, dia memiliki antibodi melalui vaksin. Dengan 2 jalur ini, harapannya herd immunity itu bisa lebih cepat. Walaupun kalau kita lihat dari target sasaran vaksin ya, katakanlah ini 200-an juta, vaksinasi pertama itu per 9 Agustus itu baru sekitar 25%. Sedangkan kalau dilihat dari data vaksinasi kedua, ya katakanlah kita baru di angka 11-12%. Ya. Sehingga ini pemerintah masih punya beban yang cukup berat dari sisi vaksinasi. Oke, kemudian kalau dilihat dari data vaksinasi dibandingkan negara-negara tetangga itu.
ini per Mei tahun 2021 itu Indonesia memang bukan yang terakhir ya, kita di tengah-tengah aja ya. Tapi kita kalah cukup jauh dibandingkan India. Apa kita lebih baik dibandingkan Malaysia pada awal-awal 2021, tapi saya kurang tahu ya data yang terbaru itu apakah kita lebih baik dari Malaysia atau tidak dari sisi vaksinasi. Namun kita jelas lebih baik dibandingkan Filipina dan juga Thailand. Ya. Filipina ini termasuk yang paling rendah dari sisi vaksinasi sampai Mei 2021. Oke, kita lanjut ke proyeksi ekonomi versinya ADB, Asian Development Bank. ADB memproyeksikan tahun 2021 kita positif 4,5% dan terus meningkat menjadi 5% di tahun 2022. Angka 5% ini ya mungkin ya pertumbuhan ekonomi umum di Indonesia, karena tahun 2019 kita juga di angka 5% ya. Artinya kita sudah pulih kalau di angka 5% pertumbuhan ekonomi kita. Namun tahun ini diproyeksi 4,5%. Sekali lagi ini hanya proyeksi. Apakah proyeksi itu mungkin berubah? Jelas sudah sering sekali proyeksi itu berubah. Itu bukan hal yang luar biasa kalau proyeksi ekonomi berubah. Atau kalau proyeksi ekonomi meleset itu juga bukan hal yang luar biasa. Jadi ini lebih kita gunakan sebagai harapan saja. Semoga ini terwujud 4,5%. Walaupun saya sendiri pesimistis melihat keadaan saat ini. Namun kalau di angka 3% pertumbuhan secara kumulatif, iya. Tapi kalau sampai 4,5% itu bagi saya terlalu optimistik. Jika melihat dengan kondisi yang terjadi saat ini, artinya terjadi pengetatan kembali. Oke. Kemudian selanjutnya proyeksi dari World Bank itu juga hampir sama ya. 2021 kita diproyeksikan tumbuh 4,4% ya. Kalau ADB 4,5, World Bank 4,4%. Namun sekali lagi ini masih proyeksi dengan asumsi inflasi di angka 2,3%. Kemudian negatif neraca berjalan itu 1,5%. Defisit fiskal kita negatif 5,4% di tahun 2021. Yang perlu diperhatikan adalah hutang pemerintah kita, public debt. Public debt ini memang wajar meningkat, tapi kita terus meningkat nih. Ini yang perlu dikhawatirkan karena ya mungkin debatable, tapi bagi saya kalau hutang pemerintah itu lebih dari 40% itu sudah merupakan tanda bahaya dan pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan atau dalam mengeluarkan hutang. Oke, kemudian indikator inti makro. Coba kita lihat di sini tahun 2020 itu kita surplus ya. Surplus neraca perdagangan, tapi surplus yang di sini unik. Kenapa bisa dikatakan unik? Karena surplus itu terjadi karena penurunan import kita yang hampir 2 kali ya, hampir 2 kali dari penurunan ekspor. Artinya surplus itu terjadi karena memang tidak ada demand dari dalam negeri. Ya, dicerminkan melalui apa? Melalui angka import yang negatifnya sangat besar. Oke, kemudian dari sisi penerimaan pajak, jelas penerimaan pajak kita akan cukup timpang baik itu tahun 2020 di tahun 2021. Namun ketimpangannya akan semakin baik ya. Kalau ini kita timpangnya 10-16 ya. Ketimpangannya mungkin sekitar 6% ya. 2021 sekitar 5-6%. 2022 itu membaik dan semakin membaik. Ini saya kira wajar terjadi. Kenapa? Penerimaan pemerintah itu turun, sedangkan pengeluarannya itu lebih besar. Jelas, selama masa pandemi ini relaksasi pajak itu ya mau tidak mau dilakukan, terutama bagi mereka
yang menengah ya, menengah ke bawah itu, maka ya apa namanya, pendapatan kena pajaknya itu ya suka atau tidak diturunkan. Yang pertama itu, yang kedua relaksasi pajak terutama bagi pajak-pajak individu ya. Itu dilakukan relaksasi. Harapannya apa kalau dilakukan relaksasi pajak? Harapannya untuk mengurangi beban dari masyarakat. Tapi di lain sisi, mengurangi beban masyarakat itu sama dengan mengurangi penerimaan pemerintah melalui pajak. Itu dari sisi pendapatan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk kesehatan, untuk social assistance, untuk membantu industri kecil menengah dan lain sebagainya. Sehingga saya kira ini wajar ya. Apa namanya, kebijakan anggaran defisit seperti ini. Oke. Oke, kemudian coba kalau kita lihat dari sini pembentukan modal tetap bruto itu negatif 4,9% tahun 2020. Ini negatif yang cukup dalam ya. Negatif yang sangat dalam, namun tahun 2021 diproyeksikan juga membaik ya. Saya kira itu indikator makro. Memang yang perlu kita sedikit khawatirkan adalah bagaimana government debt ini, hutang pemerintah ini yang dia lebih dari 40%, dan saya kira ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah karena beban pemerintah akan semakin besar ya, terutama karena penerimaan juga belum bisa dipastikan kapan penerimaan itu akan membaik. Oke, kita lanjut ke data penjualan, pengangguran, dan kemiskinan. Kalau kita lihat datanya di sini, yang mengalami penurunan penjualan paling besar itu industri kecil, kemudian menengah dan besar. Ya, ini tidak terlepas dari pembatasan mobilitas yang terjadi. Dan industri kecil itu kurang adaptable terhadap keadaan ini. Mereka kurang bisa menyesuaikan diri dengan melakukan penjualan secara online dan lain sebagainya dibanding dengan perusahaan-perusahaan menengah, apalagi perusahaan-perusahaan besar. Dari sisi pengangguran, yang bisa kita perhatikan di sini adalah pengangguran usia muda yang mendapatkan porsi yang cukup besar. Ya. Pengangguran di usia muda ini ya banyak hal, salah satunya adalah karena mereka kesulitan memasuki dunia kerja. Yang sudah bekerja saja banyak yang mengalami PHK atau setidaknya dirumahkan sementara. Apalagi mereka yang di usia muda, mereka juga akan kesulitan memasuki lapangan kerja, sehingga ini menjadi masalah bagi mereka nih, pengangguran usia muda. Oke, kita lanjut coba kita lihat data pengangguran antara kota dan desa nih. Kalau kita lihat di sini, dari September 2019 sampai September 2020, ini di kota dia terjadi peningkatan sekitar 1,3%. Ya. Sedangkan di desa itu terjadi peningkatan 12,6, 13,2, artinya 0,6%. Artinya apa? Artinya peningkatan kemiskinan di kota jauh lebih besar karena dia 2 kali lebih besar dibandingkan di desa. Nah, ini artinya apa? Artinya pedesaan itu lebih resilient menghadapi COVID ini dibandingkan perkotaan. Oke, kita lanjut ke kecepatan pemulihan ekonomi. Ya, kalau kita lihat di sini ada hal yang unik dari Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini negara-negara lain itu Cina, Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, kemudian Argentina, Brazil, India, Meksiko, Rusia, dan
Afrika Selatan serta Turki. Ya. Secara umum negara-negara lain itu dia penurunannya sangat tajam di semester 1 tahun 2020 ya. Di semester 1 atau mungkin ini kuartal 2 ya. Kuartal 2 tahun 2020. Kita tadi kuartal 2 tahun 2020 itu negatif 5%. Ya. Kita di negatif 5%. Tapi rata negara-negara lain itu negatifnya menyentuh 13%. Ya, artinya penurunan kita tidak terlalu signifikan. Itu disebabkan karena apa? Karena pengetatan kita juga tidak terlalu ketat. Beberapa negara lain itu melakukan kebijakan lockdown yang sangat ketat, sedangkan kita ya semi lockdown, PPKM dan lain sebagainya, istilah-istilah pemerintah yang diciptakan banyak sekali itu. Yang artinya kita tidak seketat negara-negara lain. Kemudian itu juga tercermin dari sisi recovery-nya. Negara-negara lain itu recovery-nya memang dia turunnya dalam, tapi recovery-nya juga cepat. Ya. Ini mantul ke atasnya juga lebih cepat. Sedangkan kita, recovery kita itu lambat dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya. Hal itu disebabkan karena pilihan kebijakan yang dilakukan. Kita memilih untuk kebijakan pengetatan yang tidak ketat. Sedangkan negara-negara lain pengetatan yang ketat. Oke, sehingga kalau dilihat di sini kecepatan pemulihan ekonomi Indonesia termasuk yang terakhir. Indonesia termasuk yang terakhir dibandingkan negara-negara lain. Kita baru saja keluar dari resesi itu kuartal 2 tahun 2021. Kuartal 1 tahun ini kita masih negatif. Oke. Sekarang kita lanjut ke penjualan retail dan indeks manufaktur ya. Indeks manufaktur kita yang sebelah kanan itu cukup tinggi, bahkan salah satu yang paling tinggi ya. Pada April tahun 2021 kita cuma kalah dari Malaysia saja yang warnanya ungu ini, kita merah. Sedangkan penjualan retail kita itu kita yang paling lemah. Ya, sesuai dengan recovery ekonomi tadi. Kenapa kok bisa ini terjadi? Ini kemungkinan terjadi memang demand kita itu masih lemah. Itu juga tercermin dari nilai inflasi kita yang masih rendah ya. Memang demand kita rendah, masih rendah, purchasing kita masih rendah, namun para manajer industri itu cukup confident dengan keadaan ekonomi sehingga mereka mengembalikan pekerja yang sebelumnya diberhentikan sementara atau dirumahkan sementara untuk memenuhi kapasitas produksi. Oke. Ini saya kira ini cukup baik ya. Kita juga harus melihat dari sisi positifnya. Sisi positifnya harapannya kalau manufaktur kita ini membaik, ini juga bisa diikuti dengan penjualan retail yang membaik. Artinya demand mulai terbentuk nih. Karena ini menjadi leading sector ya, leading sector untuk meningkatkan purchasing power kita, meningkatkan demand kita juga. Ya. Harapannya setelah PMI-nya bagus diikuti dengan penjualan retailnya yang juga membaik. Oke, kalau kita lihat dari sisi kredit ya, memang pertumbuhan kredit kita itu cenderung turun. Ya. Dari sisi apapun ya, kredit apapun itu cenderung turun sampai September tahun 2020. Semoga data terbaru bisa menunjukkan bahwa kredit sudah mulai membaik. Tapi ini data yang saya kutip masih menunjukkan bahwa kredit kita turun sampai dengan September ya tahun 2020. Tapi kabar baiknya NPL kita terjaga cukup baik. Ya. Capital adequacy ratio kita cukup baik, artinya memang sektor perbankan kita cukup kuat, cukup konservatif ya, sehingga ya mereka lebih berfokus tidak untuk meningkatkan kredit baru, tapi mengelola kredit yang sudah berjalan, ya, agar resiko NPL-nya ini non performing loan ya, kredit gagal itu tidak membesar. Artinya
sisi perbankan kita memang sangat hati-hati dalam hal ini. Oke, kita lanjut dari kecepatan pemulihan ekonomi. Kalau dilihat dari indeks kerentanan atau vulnerability itu memang sektor jasa ya, itu jelas jasa itu yang paling rentan. Tahun Q1 2020 dia di angka ini, tapi Q4 tahun 2020 dia melonjak sangat tajam. Teknologi pun demikian. Namun beberapa sektor yang resilient itu energi, ya. Consumer goods itu dia cukup resilient, dan tentunya telekomunikasi. Ya dia memang meningkat tapi dia cukup resilient, dan seterusnya. Sehingga saya kira memang perlu dilakukan upaya lebih untuk memperhatikan sektor-sektor industri yang rentan ini, ya, dibandingkan mengarahkan pipa ke semua sektor. Ada baiknya jika sektor yang lebih rentan itu diberikan pipa yang lebih besar dibandingkan sektor yang lain. Kemudian kalau dari sisi hutang korporasi, saya kira ini masih cukup baik. Beberapa orang itu mengatakan kalau hutangnya sudah 40% itu dikatakan berbahaya, karena ini masih di bawah 40%, bahkan kita sekitar 30%-an, itu berarti masih cukup baik. Saya kira itu. Itu juga bisa terlihat dari NPL kita yang cukup baik. Ya. Walaupun memang ada beberapa sektor industri itu yang ini ya, kalau kita lihat ini provisioning relative to NPL, memang ini berapa sektor industri itu mengalami pengetatan, artinya mengalami kenaikan resiko yang cukup tinggi. Ini tidak terlepas dari kerentanan, ya. Kerentanan yang terjadi pada beberapa sektor industri dan juga berlarutnya kondisi corona ini. Itu suka atau tidak suka, kalau perusahaan-perusahaan itu bisa adaptable, maka mereka menjadi tidak rentan. Tapi memang beberapa sektor industri itu juga sulit sekali untuk adaptable dengan kondisi corona ini. Oke, sekarang kita masuk ke alokasi anggaran. Kalau kita lihat datanya, pemerintah itu memang kurang fokus di sisi kesehatan. Ya, mereka lebih fokus di sisi social assistance, artinya mereka lebih fokus di sisi ekonomi, ya. Nah, ini kalau kita lihat data tahun 2020 itu anggaran terbesar untuk social assistance, ya, BLT, prakerja dan lain, PKH dan lain sebagainya itu, dan juga bantuan untuk industri kecil menengah terutama. Ya, ini adalah fokus pemerintah di ekonomi, sehingga tidak salah jika banyak yang mengatakan memang fokus pemerintah di sisi ekonomi. Kita bisa lihat itu dari alokasi anggaran. Kita juga bisa lihat dari paket fiskalnya. Secara keseluruhan itu sebesar 4% dari GDP kita, dan memang 1,6% ini untuk social assistance, dan 1,3% itu untuk bantuan industri mikro, kecil, dan menengah. Namun, kalau kita lihat di angka di tahun 2021, angka kesehatan, ya, sektor kesehatan itu diberikan proporsi yang lebih besar. Artinya bahwa kalau sebelumnya cukup timpang proporsi ekonomi dan kesehatan, sekarang ini mulai membaik, ya. Ini dia meningkat hampir 3 kali lipat yang untuk sektor kesehatannya. Artinya fokus pemerintah memang sudah diarahkan atau bergeser menjadi lebih moderat ke arah kesehatan juga, bukan hanya dari sisi ekonominya saja. Kita lanjut ke status pekerja Indonesia. Ya. Status pekerja Indonesia ini yang perlu diperhatikan adalah angka 17,7% ini. Angka 17,7% ini yang terbesar dibandingkan yang lainnya. Sedangkan 17,7% ini merupakan mereka yang bekerja tanpa kontrak. Mereka tidak memiliki payung hukum. Ya.
Oke, kemudian 13,7% itu kontrak secara temporer, 9,4% dia ya kontrak secara permanen. Kemudian ini pekerja tetap cukup kecil ya, 3,4%. Ini ya apa namanya, pekerja temporer. Kemudian mereka yang bekerja di informal ya, 15,4%. Di sektor non pertanian, sedangkan di sektor pertanian 4,8%. Mereka yang tidak dibayar. Dan yang terakhir casual worker. Saya kira ini yang menjadi masalah adalah saat pipanisasi. Apa yang dimaksud pipanisasi itu bagaimana penyaluran anggaran terhadap mereka yang terdampak dan tidak terdampak. Kalau angka mereka yang tidak memiliki payung hukum, tidak memiliki kontrak lebih besar, kemudian mereka-mereka self-employed ini juga cukup besar, mendatanya akan sulit. Ya. Kalau datanya sulit atau datanya tidak cukup baik, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah penyaluran bantuan ya yang kurang tepat sasaran. Sehingga menurut saya itu data menjadi penting karena data ini hubungannya dengan bagaimana pipanisasi anggaran agar tepat sasaran. Dan saya kira seharusnya pemerintah setidaknya dengan kejadian ini, dengan kejadian corona ini bisa lebih memperbaiki regulasi terkait data-data para pekerja. Oke, dengan adanya misal web prakerja dan lain sebagainya itu menurut saya sebagai bukti bahwa memang data dari pemerintah itu kurang memadai. Sehingga banyak mereka yang mendaftar prakerja dan lain sebagainya pun itu apakah tepat sasaran atau tidak itu mungkin nanti ke depan bisa dievaluasi lagi. Ya. Karena verifikasi datanya pun juga mungkin perlu kita pertanyakan kembali tentang kartu prakerja itu. Dan hal-hal semacam ini masalah yang cukup lama terjadi di Indonesia dan semoga pandemi ini setidaknya membawa apa ya, sehingga pemerintah bisa lebih memperbaiki data yang mereka miliki. Oke, kita lanjut. Ini salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah melalui tax reform. Oke, yang pertama dari corporate income tax itu bagaimana setidaknya dengan menurunkan threshold dari industri medium, small, and micro enterprises, industri-industri menengah sampai industri kecil itu kalau bisa diberikan pajak yang rendah lah atau thresholdnya dibuat rendah. Kemudian personal income tax, intinya dari personal income tax ini adalah mereka yang penghasilannya rendah, yaitu kalau perlu tidak usah dipajaki saja. Tapi ada tapinya. Tapi mereka yang penghasilannya sangat tinggi itu pajaknya dibuat lebih besar dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Oke, selanjutnya kita juga mengintroduce pajak-pajak baru ya. Jadi gini, kenapa kok pajak itu menjadi penting? Pajak itu kan penerimaan pemerintah. Di satu sisi, kalau pajaknya itu dibuat rendah semua, oke, itu artinya kan penerimaan pemerintah akan semakin turun. Sehingga bagaimana caranya agar ruang pajak ini bisa diperbesar, namun tidak memberatkan masyarakat. Ya, caranya seperti apa? Caranya adalah yang diperbesar atau yang ditarik lebih banyak adalah mereka yang sangat kaya atau mereka yang golongan atas. Sedangkan yang golongan bawah itu menengah ke bawah itu mereka dibantu direlaksasi dari sisi pajaknya. Sehingga kalau tidak salah itu yang penghasilan saya agak lupa angkanya 10 miliar ke atas itu dia diberikan
pajak yang sangat tinggi sampai 35% kalau tidak salah. Nanti saya bisa dikoreksi. Artinya apa? Artinya pemerintah membidik mereka yang sangat-sangat kaya untuk bisa memberikan pajak yang lebih besar. Harapannya tercipta cross subsidi silang. Ya, yang kaya membiayai atau membantu mereka yang miskin. Kemudian juga dari World Bank itu juga mengintroduce beberapa pajak baru, misal pajak untuk penggunaan plastik sekali pakai, ya. Ya, ini juga terkait dengan isu lingkungan. Kemudian bagaimana nih penyesuaian terhadap bahan bakar nih, ya. Terutama kita masih menggunakan subsidi bahan bakar. Selanjutnya bagaimana memperkenalkan pajak gula, ya. Ini juga agak aneh, ya. Tapi ini berkaitan dengan isu kesehatan. Yang terakhir itu pajak terhadap tembakau, ya, walaupun saya kurang setuju terkait hal ini. Tapi suka atau tidak suka, memang pajak tembakau ini yang paling mudah untuk ditarik. Tembakau itu, rokok itu, bagi mereka yang perokok itu ya pengeluaran utama itu adalah rokok. Sehingga mereka sifatnya inelastis, masih ingat ya di ekonomi mikro. Kalau rokok itu inelastis, kenaikan harga berapapun itu ya tetap dibeli karena sifatnya inelastis. Oke, harapannya dengan demikian itu pemerintah bisa menarik pajak dari rokok ini lebih banyak karena dia juga sifatnya inelastis. Tapi yang perlu dikhawatirkan oleh pemerintah bagaimana nanti peredaran rokok-rokok yang tidak menggunakan cukai. Itu yang menjadi masalah. Jangan-jangan nanti pajak rokoknya dinaikkan, cukai rokoknya dinaikkan, tapi ternyata rokok-rokok yang tidak memiliki pita cukai itu justru yang lebih banyak beredar di masyarakat. Oke. Dan pemerintah juga sudah menerapkan aturan pajak yang baru, ya. Salah satunya untuk beberapa barang-barang yang memang dia tidak dikonsumsi oleh menengah ke bawah. Misal kebijakan pajak untuk sembako itu misal kayak beras, ya. Beras itu ada yang kualitas premium dan katakanlah kualitas non premium. Golongan menengah ke bawah dia tidak mengkonsumsi beras premium. Artinya apa? Yang mengkonsumsi beras premium ini adalah golongan atas. Ya, ini bisa dipajaki. Itu adalah semangat pemerintah, ya, untuk agar defisit anggaran kita tidak semakin membesar. Suka atau tidak suka, orang-orang kaya ini dipajaki dari sisi bukan hanya saja dari sisi pendapatannya, tapi juga dari sisi pengeluarannya. Itu dipajaki. Oke, selanjutnya strategi reformasi versi World Bank, reformasi ekonomi, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita tetap bisa memaintain kebutuhan kecukupan dari pekerjaan atau job relief. Hal tersebut untuk memitigasi, ya, pekerjaan-pekerjaan yang hilang atau peningkatan unemployment. Yang kedua adalah mengakselerasi produktivitas kita. Suka atau tidak suka, pembatasan mobilitas itu juga berdampak besar terhadap produktivitas. Ditambah produktivitas kita dibandingkan negara-negara tetangga itu juga tidak cukup oke. Sehingga bagaimana mengakselerasi produktivitas kita. Yang ketiga adalah transisi pekerjaan untuk sektor-sektor yang lebih job friendly. Yang keempat, bagaimana membangun middle class workforce, ya. Struktur ekonomi kita itu masih yang low class, ya. Sehingga salah satunya dengan prakerja itu harapannya tercipta middle class workforce, ya. Yang terakhir adalah membuka women's productive potential. Saya kira ini pemerintah juga cukup aware dengan hal ini, di mana
isu-isu pemberdayaan perempuan itu bukan hanya muncul saat corona, tapi sudah di tahun-tahun sebelumnya. Oke, kemudian harapan dan kekhawatirannya. Yang pertama harapan di tahun ini terutama adalah vaksin itu ya dia berjalan dengan lancar, sesuai dengan target, sesuai dengan rencana, dan lain sebagainya. Kemudian global and domestic support and spillover ini maksudnya gimana? Misal ekspansi fiskal yang terjadi di Amerika, itu harapannya juga bisa menguatkan, selain dia untuk negaranya sendiri ya, selain untuk negaranya sendiri, bisa juga menguatkan currency, menguatkan ekonomi di negara-negara yang small ekonomi seperti Indonesia. Harapannya demikian. Sehingga dengan adanya ekspansi fiskal di negara besar seperti US, itu bisa benar-benar dimanfaatkan secara ekonomi oleh negara-negara yang small economy, salah satunya Indonesia. Oke, kemudian ada juga ketakutan bahwa tadi sudah kita notice ya bahwa pembentukan modal tetap bruto, pembentukan investasi di Indonesia itu cukup rendah. Tahun 2020 kita negatif. Kalau investmentnya rendah itu pertumbuhan ekonominya rendah, lower income, dan ini juga pertumbuhan productivity-nya rendah, dan yang terakhir loss in human capital. Memang sektor pendidikan ini yang salah satunya cukup terdampak karena corona. Kita sudah adaptable terhadap keadaan ini, salah satunya dengan melakukan pembelajaran online dan lain sebagainya. Tapi secara kualitas kita masih bertanya-tanya. Dan sebagian besar mengatakan secara kualitas memang pendidikan secara online seperti ini itu belum cukup baik, ya, atau secara kualitas menurun. Ini yang dikhawatirkan terhadap human capital kita. Oke, kemudian kekhawatiran selanjutnya ini dari sisi kekhawatiran ya. Yang pertama, pandemi vaksin yang sudah berjalan itu dia bisa nggak menciptakan antibodi terhadap varian-varian baru. Ya, ini sebenarnya masih kita pertanyakan sampai hari ini. Apakah memang vaksin yang sudah disuntik itu dia bisa menciptakan antibodi terhadap new varian ini? Yang kedua, banking and financial sector performance. Tadi sudah kita lihat datanya bahwa sampai September 2020 ya, itu kredit itu terus menurun. Ya. Bank hanya memaintain kredit yang sudah berjalan. Masalahnya, hal itu tidak bisa dilakukan dalam jangka panjang. Sehingga dalam jangka panjang, jika masih seperti ini atau sangat panjang seperti ini, itu sektor perbankan kita juga akan mengalami tekanan. Oke. Karena nggak mungkin kita mengelola kredit yang sudah berjalan terus. Ya. Kemudian yang ketiga, semakin lama kondisi pandemi ini itu ya menyebabkan luka ini bahasanya, memperparah keadaan balance sheet dari perusahaan-perusahaan sehingga memperbesar resiko bangkrut. Kemudian ada juga isu human capital loss, pengangguran, dan juga pekerja yang dia tidak berani masuk ke pasar tenaga kerja. Walaupun discourage worker ini saya kira itu lebih terjadi pada negara-negara yang memiliki unemployment insurance ya, atau unemployment benefit pengangguran. Seperti US itu dia punya benefit untuk para pengangguran atau unemployment insurance. Sedangkan di Indonesia kita nggak punya benefit semacam itu. Ya, sehingga saya kira dari sisi labor market di Indonesia itu jauh lebih fleksibel dibandingkan negara-negara yang mempunyai unemployment benefit. Yang terakhir isunya adalah weaker human capital accumulation of children and youth.
ini tidak terlepas lagi dari isu pendidikan sebenarnya. Sebenarnya Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim itu juga sudah terus-menerus mengatakan bahwa ya sekolah dibuka tatap muka dan lain sebagainya. Tapi kondisi yang tidak memungkinkan untuk saat ini. Artinya apa? Artinya bahwa jika Bapak Menteri mengatakan demikian, beliau juga mengakui bahwa memang kualitas pendidikan secara daring, secara online ini kurang baik. Memang menyebabkan weaker human capital. Namun saya kira kalau sampai dibilang loss in human capital itu juga tidak. Sampai lost generation itu juga tidak. Tapi weaker iya. Weaker itu kualitasnya menurun iya, tapi kalau sampai loss itu juga tidak. Oke, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Memang secara proyeksi baik World Bank maupun ADB itu memproyeksikan tahun 2021 kita menyentuh angka lebih dari 4% pertumbuhan ekonomi kita. Namun melihat keadaan yang terbaru atau melihat perkembangan yang terkini, saya kira angka 4% itu terlalu optimistis. Namun kalau 3% itu menurut saya lebih moderat ya. Lebih mungkin terjadi jika melihat keadaan saat ini. Bagaimana cara merecover ekonomi? Salah satunya melalui tax reform. Kita sedang berjuang menghadapi defisit anggaran kita. Karena penerimaan kita melemah, sedangkan pengeluaran kita besar. Suka atau tidak suka, mau tidak mau harus lebih besar. Oke. Sehingga tax reform semacam ini itu diperlukan. Bagaimana mengejar terutama bukan hanya mengejar dari sisi pendapatan mereka yang menengah ke atas, namun juga mengejar dari sisi pengeluarannya yang menengah ke atas, sehingga defisit fiskal kita ini menjadi lebih kecil, ya, menjadi lebih kecil. Kemudian yang terakhir, selain tax reform, ya, isu-isu pelemahan dari sisi human capital itu memang itu isu yang nyata terjadi. Namun saya kira untuk saat ini itu keadaan yang lebih memungkinkan dilakukan dibandingkan kita harus kehilangan human capital-nya. Jadi ya kualitas pendidikan yang lemah, yang menurun, itu adalah harga yang harus dibayar saat kita ingin menyelamatkan generasi itu sendiri, menyelamatkan nyawa itu sendiri. Sehingga kita bukan pada posisi yang bisa menerima sesuatu yang paling baik. Tapi kondisi saat ini adalah bagaimana caranya kita menerima sesuatu yang tidak lebih buruk. Saya kira itu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.